Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para visitors yang baru mengunjungi channel saya dan terima kasih kepada para pengunjung yang sudah mengunjungi kembali channel saya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembicaraan tentang edupreneur. Oke, pada sebelumnya saya sudah membicarakan tentang pengertian edupreneur dan pengantar edupreneur, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan makna edupreneur menurut Bapak Agung Purnomo dari Institut Teknologi Kreatif Bina Nusantara Malang. Nah, saudara-saudara semuanya, dalam dunia bisnis, wirausaha, dan pendidikan memiliki koneksi dan titik temu melalui edupreneur. Edupreneur atau educational entrepreneur berasal dari dua kata, yaitu education bermakna pendidikan dan entrepreneur bermakna pengusaha atau wirausahawan. Nah, ada juga yang menyamakan istilah edupreneur dengan istilah futurepreneur. Sebelumnya sudah dibahas ya di video sebelumnya. Nah, menurut Bapak Agung Purnomo, edupreneur dapat dimaknai dari tiga perspektif utama. Yang pertama, edupreneur sebagai praktek wirausaha di bidang pendidikan. Meskipun wirausahawan itu bukanlah seorang pendidik atau guru. Nah, seorang wirausahawan, pengusaha atau perusahaan yang bergerak di sektor pendidikan bisa dikategorikan sebagai edupreneur. Nah, edupreneur bisa juga dikatakan sebagai wira swasta di bidang pendidikan, yaitu seseorang yang mengatur dan menjalankan bisnis, termasuk dalam memperbaiki atau memajukan pendidikan, mengambil risiko lebih besar dari biasanya untuk melakukannya. Untuk itu sangat dibutuhkan semua dorongan, inovasi, dan semangat yang luar biasa untuk menciptakan sebuah bisnis pendidikan yang dapat menggerakkan ekonomi di era sekarang dan masa mendatang. Yang perspektif kedua, makna edupreneur adalah pengajar yang mengaplikasikan konsep wirausaha dalam proses pembelajaran. Beda ya saudara-saudara semuanya. Yang pertama tadi wirausahawannya tidak mutlak pendidik atau guru, tapi yang kedua, dalam perspektif kedua memang para pendidik, pengajar gitu ya, guru, dosen, instruktur seperti itu. Nah, seseorang atau institusi pendidikan yang menjalankan prinsip wirausaha yang baik demi khususnya pendidikan dikategorikan dalam hal ini edupreneur. Jadi, dalam perspektif yang kedua ini, edupreneur merupakan seseorang yang telah berprofesi sebagai pendidik, bahkan sebelum mengorganisir sebuah bisnis yang berkaitan dengan pendidikan, dan telah menginvestasikan waktu, energi, dan modal untuk menciptakan, mengembangkan, dan memasarkan program, produk, layanan, atau teknologi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pembelajaran. Nah, saudara-saudara semuanya yang masih mahasiswa misalnya, ya bisa untuk menjalankan kategori edupreneur dari perspektif yang pertama. Tapi nanti setelah tamat misalnya bagi mahasiswa yang tamat dari program keguruan ya, bisa jadi dalam menjadi edupreneur dalam perspektif pertama, bukan sebagai pendidik atau pengajar, bisa jadi yang dalam perspektif yang kedua sebagai pendidik atau pengajar. Nah, kita lanjut ya yang ketiga, saudara-saudara semuanya. Makna edupreneur dari perspektif yang ketiga yaitu pendidik yang melaksanakan pengajaran dengan membiayai sekolah mereka sendiri. Nah, beberapa guru telah meninggalkan sistem pendidikan yang mapan karena beberapa alasan, yaitu karena telah menemukan spesialisasi dan hasrat dalam pendidikan. Beberapa guru tersebut melayani kelompok, individu, dan bahkan komunitas yang bebas, terbuka, besar. Ya. Mereka mempersonalisasikan pengalaman belajar untuk para siswa, mencari nafkah, dan membayarnya ke depan dengan membantu orang lain. Banyak edupreneur ini bekerja secara online. Teknologi digital sangat memungkinkan untuk itu.
di mana para pengajar bisa membangun jaringan siswa dan guru. Mereka dapat memilih untuk melakukan pekerjaan sukarela, membuat perbedaan, mempublikasikan karya inspiratif di situs web mereka, dan tetap mendapatkan kehidupan yang sehat. Jadi saudara semuanya dapat kita simpulkan bahwa entrepreneur itu bisa praktek wirausahaan di bidang pendidikan yang orangnya tidak mesti seorang pengajar. Yang kedua adalah pengajar yang mengaplikasikan konsep wirausaha dalam proses pembelajarannya. Sedangkan yang ketiga yaitu pendidik yang membuka dan membiayai menjalankan sekolahnya sendiri. Jadi bisnisnya membuka sekolah seperti itu. Ya, demikian kira-kira pengertian entrepreneur pada sesi ini. Kita lanjutkan dengan video berikutnya. Semoga kita ketemu lagi segera. Thank you very much for watching this video. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.